diajari, ada hipotesis 0, ada hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Ya. Hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif itu selalu berlawanan. Ya. Kalau kemudian ada daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta dalam 4 jam per hari, itu adalah H0, maka H1-nya kira-kira seperti apa? Ada yang akan merespon. H0-nya berbanding terbalik, Pak. Ya, bunyinya seperti apa kalau ini, Mas? Bunyinya mungkin daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta tidak 4 jam per hari gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi H0 sama H1 itu selalu berlawanan. Jadi kalau H0-nya bunyi daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta 4 jam per hari, maka HA-nya adalah daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta tidak sama dengan 4 jam per hari. Hipotesis yang dibunyikan seperti ini atau dinarasikan seperti ini, atau dalam bunyi kalimat ini biasanya disebut hipotesis naratif. Ya. Jadi hipotesis yang dibunyikan dalam sebuah kalimat seperti ini, baik H0 maupun HA, ini disebut hipotesis naratif. Di dalam statistik yang diuji ini, betul, tetapi harus diwujudkan dalam yang namanya hipotesis statistik. Mestinya saudara sudah diajari itu, materi sebelumnya. Jadi kalau daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta 4 jam per hari, maka bisa diwujudkan dalam bentuk H0 mu sama dengan 4, HA-nya HA mu tidak sama dengan 4. Nah, kebanyakan di statistik ini yang paling utama. Ini namanya hipotesis statistik. Jadi dari hipotesis naratif tadi, ya, kemudian diwujudkan dalam hipotesis statistik seperti ini. Di banyak buku hampir ini menjadi pendukung saja, tapi yang akan diuji adalah ini. Nah, dari sini saudara, ya, saudara semoga sudah cermati, mana yang mencirikan bahwa ini deskriptif. Mana yang menyatakan bahwa, mencirikan bahwa hipotesis ini adalah deskriptif? Tadi apa cirinya deskriptif tadi? Satu variabel, Pak. Bukan satu variabel, Mas. Variabelnya berdiri secara mandiri. Tidak perlu dihubungkan dan tidak perlu dibandingkan. Variabel yang berdiri sendiri tidak perlu dihubungkan, tidak perlu dibandingkan. Tapi di dalamnya bisa satu variabel, bisa dua variabel, bisa tiga variabel gitu loh. Nah, ini variabelnya apa? Variabel itu adalah hal yang diteliti. Variabelnya adalah daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta. Ini variabelnya. Maka kalau ini kemudian dibentuk statistik, hipotesis statistik H0 mu sama dengan 4, kalau mu-nya itu hanya 1 seperti ini, itu pasti deskriptif. Ciri ini harus saudara paham loh ya. Saudara harus hafal, tidak hanya paham. Hafal dan paham. Karena kalau saya beri seperti ini misalkan, ujilah hipotesis di atas. Kita tahu bahwa hipotesis itu ada 3. Cara menguji juga ada 3. Ada 2 pihak, 1 pihak kanan dan 1 pihak kiri. Saya tidak pengen mahasiswa saya tidak bisa statistik. Kalau saudara tidak bisa, silahkan bertanya. Saya bebas saja bertanya. Tapi jangan sampai tidak bisa karena saya mengajar. Saya mengajar itu pengen saudara bisa. Apapun cara saya,
Saya tidak ada tujuan lain kecuali saudara bisa dan paham materi yang saya berikan. Ya, saya tidak hanya sekedar datang ngomong, kok saudara mau tidur, mau mau ngobrol, kemudian selesai enggak, saya tidak seperti itu. Saya yang mengajar seperti konsep pendidikan bahwa mengajar itu adalah transfer of knowledge dan transfer of value. Saya harus mengajar saudara bagaimana saudara bisa dan bagaimana saudara nilai-nilainya juga terwujud gitu. Makanya saya tadi pengen, saudara tidak bisa. Makanya saya tidak hanya sekedar datang. Mungkin banyak dosen yang pokoknya PPT ngomong, mau tahu, mau bisa, mau enggak mahasiswanya, no problem, bukan urusan dosen. Bukan itu, seorang dosen adalah bagaimana saudara bisa. Silakan saya ngomong dipotong atau raise hand kalau memang saudara tidak tahu. Dengan senang hati. Bahkan saya akan mengulangi lagi kalau memang saudara tidak paham. Ya, potong saja saya pada saat saya ngomong, ya dengan raise hand atau Pak mau bertanya, enggak apa-apa, daripada nanti jauh ke belakang, saya harus mengulangi dari depan gitu ya. Semoga saudara paham yang saya maksud dan tidak salah persepsi terhadap apa yang saya lakukan. Intinya saya tidak ingin saudara tidak bisa dan tidak ingin saudara tidak lulus. Saya juga punya anak, Mas. Tentu saya ingin saudara lulus, tapi lulus yang gentle gitu loh, yang benar-benar bisa gitu. Oke, saya ulangi. Ya, kalau saudara ketemu seperti ini, kemudian dibentuk dalam namanya hipotesis statistik, bunyinya H0 mu sama dengan 4, H0 mu sama dengan tidak sama dengan 4, maka kalau mu-nya 1, itu berarti deskriptif. Sekarang kalau ini sama dengan dan tidak sama dengan apa? Menandakan apa ini? Sudah tahu kemarin? Bukan hubungan. Kalau mu-nya 1 itu menandakan deskriptif, kalau sama dengan tidak sama dengan menandakan ujinya dua pihak, Pak. Dua pihak. Pinter. Yang lain semoga segera mengikuti. Sehingga kalau ada seperti ini, ya, maka harus dipastikan, oh ini deskriptif, ujinya dua pihak. Kan kemarin sudah diajari Pak Wahyu, ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif, ada uji satu pihak kanan, satu pihak kiri, dan dua pihak. Artinya akan ada 9 model cara pengujian hipotesis. Statistik itu tidak sulit, hitungannya tidak sulit. Yang membuat statistik sulit itu adalah saudara harus memilih menggunakan alat yang mana. Karena begitu alatnya salah, nanti misalnya, seperti ini misalnya ya, sudah perhatikan. Ini kan harus dilakukan uji dua pihak deskriptif. Ya, ternyata saudara menguji deskriptif satu pihak kanan, saya tidak koreksi itu. Sudah pasti salah. Oh, alatnya salah kok. Walaupun caranya benar, tapi alatnya salah, ya salah. Saudara mau menimbang badan, alatnya meteran, walaupun cara mengukurnya benar, ya tetap salah, wong alatnya salah. Maka statistik itu yang sulit bukan menghitungnya, saya jamin menghitungnya tidak sulit, rumus ya kita beri, open book dan seterusnya. Tetapi yang sulit adalah menentukan alat mana yang akan saudara pakai. Karena begitu alatnya salah, ya salah semuanya. Contoh seperti ini. Tadi saya katakan, ini adalah deskriptif, hipotesis deskriptif. Ya. Kemudian ini kalau kondisi seperti ini harus diuji dua pihak. Maka begitu saudara ini menguji satu pihak kanan atau satu pihak kiri, saya tidak koreksi atau dimanapun, ya sudah, salah itu sudah. Nah, untuk menguji apakah H0 yang diterima ataukah HA yang diterima, gitu. Ya, ini kan kita mau menguji. Kemarin sudah dijelaskan pasti dengan Pak Wahyu. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara berdasarkan teori. Itu hipotesis. Karena ini jawabannya sementara berdasarkan teori, maka harus diuji. Apakah H0 yang diterima atau HA yang diterima.
Kalau H0 diterima, pasti HA-nya ditolak. Kalau HA yang diterima, pasti H0-nya ditolak, karena bertolak belakang, berlawanan. Oke, nah, karena ini deskriptif, maka untuk mengujinya kita bisa menggunakan rumus ini. Ingat ya, ini hanya untuk deskriptif. Nanti komparatif berbeda, asosiatif juga berbeda. Rumusnya adalah T sama dengan X rata-rata, X bar ini ya, semoga kursor saya terlihat. X bar ini adalah X rata-rata dikurangi dengan min 0. Saya baru saja hari Kamis itu menguji mahasiswa. Simbol ini adalah M0. Dari mana? Gitu. Semua buku tidak ada yang X rata-rata min M0, tidak pernah ada. Pasti mahasiswa ini ya tidak tahu. Kelihatannya M, mungkin saya tanya mengutip buku saya. Dari mana ada buku saya menunjukkan itu adalah M0, tidak ada. Statistik manapun tidak pernah ada. Ini adalah rata-rata dikurangi mu 0 dibagi dengan S simpangan baku dibagi dengan akar N. Ingat, saya ingatkan ya, karena saya tidak mengajar saudara dari pertemuan 1 sampai UT. Ya, dari rumus ini. Yang saudara harus bisa itu adalah satu, menghitung rata-rata. Yang kedua adalah menghitung simpangan baku. Karena tidak akan saya beri data jadi, pasti datanya mentah. Apakah data tunggal ataukah data bergolong. Sehingga pada saat saudara dapat soal atau dapat masalah seperti ini, maka saudara pasti harus bisa mengukur rata-rata, menghitung rata-rata, dan menghitung simpangan baku. Begitu saudara tidak bisa menghitung rata-rata dan tidak bisa menghitung simpangan baku, ya saudara paling bisa nulis rumus ini saja. Dan itu sudah diajari, menghitung rata-rata data tunggal seperti apa, data bergolong seperti apa, menghitung simpangan baku dengan cara 1, 2, 3, untuk data tunggal, untuk data bergolong sudah diajari semua saya. Yakin saya. Maka jika suatu ketika saudara mendapat soal seperti ini, dan saudara tidak bisa menghitung rata-rata, ya sudah, saudara akan berhenti pada menulis rumus ini saja. Ada mungkin yang ngomong rata-rata gampang Pak, ya kalau datanya tunggal, kalau datanya bergolong ya harus pakai rumus cara. Simpangan baku bagaimana caranya? Silahkan pelajari kembali pertemuan ketiga atau berapa itu, cara menghitung simpangan baku dengan cara 1, cara 2, atau cara sandi, dan seterusnya. Dan diusahakan saudara secepatnya, ya kalau nanti ketemu soal seperti ini, secepatnya bisa menghitung rata-ratanya, secepatnya bisa menghitung simpangan baku. T ini adalah nilai T yang dihitung, X ini kurang ini, X bar ini nilai rata-rata, mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan. Kemudian S adalah simpangan baku, N adalah jumlah sampel. Ya. Sekarang saya punya kasus seperti ini, yang bawah ini. Jadi hipotesisnya seperti ini, H0 mu sama dengan 4, HA mu tidak sama dengan 4. Datanya setelah kita lakukan penelitian, datanya adalah seperti ini. Rata-ratanya ketemu 4,645, simpangan bakunya ketemu 1,81, jumlah sampelnya adalah 31. Nah, kebetulan di sini rata-ratanya sudah saya hitungkan, artinya sudah saya beri data jadi. Rata-ratanya sudah ada, simpangan bakunya sudah ada. Kalau saudara saya beri data mentah, berarti saudara harus menghitung dulu rata-ratanya, menghitung dulu simpangan bakunya, baru saudara bisa menghitung T-nya. Sekarang saudara coba, walaupun PPT saya sudah ada, sekarang saudara coba sendiri.
Kalau rata-ratanya 4645, simpangan bakunya 181, jumlah samanya 31, T-nya ketemu berapa? Hitung berapa, Mas? 1,98. Oke. Yang lain silakan dihitung. Ketemu 1,98. 1,98 itu disebut T hitung. Atau biasanya disimbolkan dengan T kecil dan H kecil. Nanti kalau saudara menulis statistik, tidak pernah ada uji T itu T-nya besar, tidak ada ya. Semua T-nya mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, T-nya adalah kecil. Maka tadi setelah saudara hitung, T ketemu 1,98 itu disebut T hitung. Sudah ya? Hitung. Untuk bisa menguji apakah H0 diterima atau H1-nya yang diterima, maka T hitung itu harus dibandingkan dengan T tabel. Saya ulangi ya. Untuk bisa mengambil kesimpulan apakah H0-nya diterima ataukah H1-nya yang diterima, maka T hitung tadi harus dibandingkan dengan T tabel. Sekarang saudara lihat T tabelnya ketemu berapa? Sekarang untuk membaca T tabel itu ada 3 variabel yang harus saudara ketahui, ya kan? Ya, untuk bisa membaca T tabel dengan baik dan benar, maka 3 variabel yang harus saudara ketahui. Kalau saudara tidak tahu itu tidak akan bisa membaca tabel T. Tabel yang pertama, variabel yang pertama apa yang harus tahu? Itu tadi loh, pada saat saudara Alfa, Pak. yang harus saudara ketahui pertama kali apa? DK. Oke, DK ya. DK itu saudara baca di atas. DK itu apa? Di atas tabel itu biasanya ada DK. Apa sih DK itu? Ada enggak di situ? Oke, enggak ada berarti. DK itu adalah Maaf Bapak, ya, silakan Mbak Nadia. itu yang di grup ada yang belum masuk Bapak. Biar aja Mbak, sudah terlambat jauh. Sudah terlambat lama, sudah saya tutup memang Zoom-nya. Oke, kalau terlambat ya terlalu lama ya saya tutup. Tapi kalau saudara terlempar silahkan chat lagi. Akan saya masukkan kalau terlempar. Tapi kalau memang terlambat masuknya sudah setengah jam lebih ya saya tutup. Iya baik Bapak. Oke. DK itu adalah derajat kebebasan. Ya. Khusus deskriptif, ya, khusus deskriptif. Benar catat itu, khusus deskriptif. DK itu sama dengan N-1. Nanti asosiatif ya beda lagi, komparatif ya beda lagi gitu. Jadi sekarang kita sedang baca deskriptif, maka DK itu sama dengan N-1. Variabel yang kedua yang harus kita ketahui untuk bisa membaca tabel T apa? Alfa. Alfa atau tingkat kesalahan.
Bagaimana cara memilih alfa? Ada 0,5%, ada 1%, ada 2%, ada 5%, ada 10%. Bagaimana cara memilihnya? Belum diajari. Tergantung dari apa yang kita uji, Pak. Contoh misal dalam bidang teknik sipilan itu katanya sekitar 5%, Pak. Untuk kedokteran 1%. Oke, benar. Berarti mendengarkan itu kalau pas Pak Wahyu menjelaskan. Jadi kategori umumnya adalah ya untuk penelitian-penelitian yang risikonya tinggi itu biasanya menggunakan 1%, kesehatan, kimia, kedokteran, obat, ya itu 1%. Tapi kalau penelitian-penelitian sosial, pendidikan, ekonomi, apa ya, termasuk teknik sipil itu masuk dalam kategori yang tidak terlalu membahayakan. Nah, itu pada umumnya adalah menggunakan alfa 5%. Kalau saudara semakin kecil tingkat kesalahannya, maka semakin akurat. Makanya kalau saudara mendengarkan quick count nanti, sebentar lagi akan memilu, pasti saudara akan bisa mendengarkan itu quick count. Orang memberikan hasil dari quick count, pasti ada embel-embelnya dengan tingkat kesalahan atau standar error, gitu ya, atau tingkat kepercayaan sekian. Kalau tingkat kesalahannya masih dalam toleransi antar alfa, atau tingkat 9 berarti oke, hasil penelitian itu bagus. Oke, yang kedua adalah alfa. Kalau tidak alfa, yang harus saudara tahu adalah tingkat kepercayaan. Kan alfa dengan tingkat kepercayaan itu kan kalau dijumlahkan kan sama dengan 1 atau 100. Jadi kalau tingkat kepercayaannya 95, berarti alfanya 5%. Kalau tingkat kepercayaannya 97,5, berarti alfanya 2,5%. Ya, kalau saudara mendengarkan materi Pak Wahyu pasti sudah, karena memang itu ada materi tentang itu. Kalau sudah mendengarkan, mencatat, ya, kalau sudah tidak mendengarkan ya sekedar info, ya saudara pelajari lagi. Yang ketiga sekarang, apa yang harus tahu? Jenis pengujian hipotesisnya, Pak. Dua Ya, pihak. jenis pengujiannya, apakah satu pihak ataukah dua pihak? Karena tabel, tadi saya katakan, seperti misalnya tabel bukunya Sujana, tabel bukunya Sugiono, kalau ada tabel bukunya siapapun, itu berbeda-beda. Ada yang hanya untuk satu pihak, ada yang untuk satu pihak dan dua pihak. Kalau saudara tampilkan tadi, ya punya Mas Anas tadi, itu adalah bisa untuk satu pihak maupun dua pihak dari tabelnya Sugiono. Maka lihat dulu kalau membaca tabel itu, ini untuk satu pihak atau dua pihak. Kalau tidak ada tulisannya, ya kalau tidak ada tulisannya untuk satu pihak atau dua pihak, maka cek di bagian atas itu biasanya ada gambarnya. Ya. Gambarnya kalau hanya sebelah kiri saja yang diarsir berarti itu untuk satu pihak. Atau sebelah kanan saja yang diarsir berarti untuk satu pihak. Kalau kanan dan kiri yang diarsir berarti untuk dua pihak. Tapi kalau bukunya Sugiono atau yang namanya Mas Anas tadi itu sudah ada di situ. Satu pihak sekian, dua pihak sekian. Ingat ya, 3 variabel yang harus saudara ketahui untuk membaca tabel D adalah DK. DK untuk deskriptif adalah N-1. Kemudian yang harus diketahui lagi adalah alfa. Alfa untuk penelitian yang risikonya tinggi itu menggunakan 1%, untuk penelitian yang risikonya low atau agak rendah itu menggunakan 5%, secara umum begitu. Dan yang kedua adalah jenis ujinya, satu pihak ataukah dua pihak. Kalau kasus yang saya sampaikan di atas, di slide saya tadi saya katakan, itu adalah deskriptif, dua pihak, gitu kan, DK-nya sama dengan M-1. Sekarang sudah lihat, T tabelnya ketemu berapa?
2,042. Oke, 2,042. Ya, ada tabel yang 3 angka di belakang koma, ada tabel yang 2 angka di belakang koma, tidak masalah itu. Semua sudah ketemu bahwa T tabelnya adalah 2,042 kalau saudara menggunakan tabel itu. Sekali lagi jangan sampai tidak bisa membaca tabel. Jangan sampai salah membaca tabel. Nah, sekarang ujinya dua pihak. Tadi saya katakan, untuk bisa menguji apakah H0 yang diterima ataukah H1 yang diterima, gitu ya, maka T hitung harus dibandingkan dengan T tabel. Oke ya. Mari kita lihat. Saudara tidak perlu membaca tulisan. Tulisan sudah saya jelaskan tadi ya. Cara mencari T tabel, DK-nya N-1, alfanya 5%, ujinya dua pihak, ketemu 2,4042. Ya. Sekarang, semoga Mas Wahyu, Pak Wahyu sudah menjelaskan bagaimana menguji dua pihak, bagaimana menguji satu pihak kanan, bagaimana menguji satu pihak kiri. Semoga sudah dijelaskan. Kalau belum ya saya jelaskan kembali. Ya. Saudara perhatikan, anggaplah refreshing, mengulang kembali. Kasus ini adalah uji dua pihak. Dua pihak itu artinya menggunakan alfa sebelah kiri dan alfa sebelah kanan. Daerahnya terbagi dari 3, daerah kiri, daerah tengah, dan daerah kanan. Daerah itu dibatasi oleh merah ini ya. Merah ini adalah T tabel. Kalau dua pihak pasti ada T tabel kanan, ada T tabel kiri. T tabel kanan positif, T tabel kiri negatif. Seperti kita menggunakan sumbu kartesius itu. Di tengah sini, itu adalah T sama dengan 0. Saya ulangi ya, ini semoga semakin paham lah, walaupun Pak Wahyu sudah menjelaskan. Diagram ini adalah diagram normal, sehingga simetris. Simetris itu dibagi 2 di tengah sini, ini wujudnya adalah T sama dengan 0. Kemudian untuk menguji dua pihak, itu wilayah itu dibagi 3. Ada wilayah kiri, wilayah tengah, wilayah kanan. Yang membatasi adalah T tabel sebelah kanan dan min T tabel sebelah kiri. Oke. Tadi T tabelnya ketemu 2,042, berarti di sini adalah T tabel kanan 2,042, tabel kiri adalah min 2,042. Kemudian daerah tengah ini antara min T tabel sama dengan T tabel itu adalah daerah penerimaan H0. Kemudian sebelah kiri min T tabel dan sebelah kanan T tabel itu adalah daerah penerimaan HA. Saya ulangi ya. Jadi daerah tengah yang dibatasi oleh min T tabel sampai dengan T tabel itu adalah daerah penerimaan H0. Sebelah kanan T tabel atau sebelah kiri min T tabel ya, itu adalah daerah penerimaan HA. Tadi kan sudah saya sampaikan, itu selalu berlawanan, gitu ya, selalu berlawanan. Apanya yang berlawanan? Kalau HA diterima pasti H0 ditolak. Kalau H0 diterima pasti HA ditolak. Setelah ketemu, setelah paham, oh ini daerah penerimaannya di sini, daerah penerimaan H0-nya di sini. Kemudian T tabelnya, T hitungnya ditaruh. T hitungnya tadi ketemu 1,98. Oh, berarti 1,98 itu ada bisa di sini. Kalau yang sebelah kiri karena dua pihak,
berarti min T tabel, T hitung, min 1,98. Berada di wilayah mana? Oh, wilayah tengah ini, di sini, di antara merah ke merah. Oh, daerah ini adalah daerah penerimaan H0. Maka kesimpulannya berarti H0-nya yang diterima. Maknanya apa kalau H0 diterima? Oh, berarti daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta itu benar 4 jam per hari karena H0-nya yang diterima. Kalau HA-nya yang diterima, maka ya berarti daya tahan berdiri pramuniaga tidak sama dengan 4. Ada yang ditanyakan? Cara menguji. Ini adalah cara menguji dua pihak hipotesis deskriptif. Nanti asosiatif berbeda, komparatif berbeda. Ya, dua pihak berbeda, satu pihak kanan, satu pihak kiri. Sekarang baru satu ini. Ya, deskriptif uji satu pihak kanan. Oke, Mbak Nadia, silakan Mbak. Mohon maaf Bapak, ini ada mahasiswa yang terlempar keluar dari Zoom Bapak, itu bagaimana ya? Suruh masuk lagi, siapa namanya? Bentar. Namanya siapa? Saya buka Mbak. Ini Pak, namanya Miranda, Septi, sama Paulina. Miranda, oke, masuk, silakan. Siapa lagi? Septi, ya. Iya Pak, Ya. sama Paulina Pak. Paulina belum masuk Mbak. Terima kasih, Pak. Paulina belum masuk. Oke, sudah masuk. Saya hanya ingin memberikan penegasan bahwa dalam waktu-waktu tertentu, ya kalau sudah melewati waktu berarti saya tutup. Mas Hafiz, ada pertanyaan? Silakan Mas. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, tadi kenapa H0 yang diambil karena itu ya, Pak? Daerah penerimaannya H0 itu lebih banyak dari daerah penerimaan HA gitu ya, Pak? Nah, ini tidak ada sangkut pautnya dengan lebih banyak atau lebih apa sedikit, tapi yang pada umumnya kalau saudara kemarin sudah dijelaskan Pak Wahyu bahwa data yang benar itu adalah rata-rata. Jadi tadi kan rata-ratanya 4, ya kan? Ini kan baru 4,65, ya yang ini. Ini contoh real ya, yang ini. Ya. Ini. Kenapa kemudian H0 itu berada di tengah? Itu harapannya bahwa 4 ini itu berada di antara ini loh. Ya. Datanya kan ini, kalau mau H0 diterima, berarti harus ada di sekitar ini karena rata-rata umumnya begitu. Sehingga kalau kita lihat yang ini, ya, yang ini, rata-rata kan di sini. T sama dengan 0 ini rata-ratanya. Kalau itu rata-ratanya sama apa? Kita hitung maka T-nya akan ketemu 0. Maka H0 itu akan diterima apabila berada di sekitar rata-rata. Nah, rata-rata itu tentu ada batasannya. Seberapa yang diizinkan? Maka yang diizinkan ke kiri sebesar min T tabel, ke kanan sebesar T tabel. Di luar itu, maka H0-nya ditolak. Paham ya? Nah, tadi T tabelnya ketemu min 2,04. Berarti toleransinya dari T sama dengan 0 ke kiri 2,04, ke kanan 2,04. Kalau T hitungnya berada di antara ini, itu berarti H0-nya diterima. Kalau misalnya T hitungnya ketemu di sini, misalnya 3,1 atau 2,5 itu kan di sini sudah. Berarti H0-nya ditolak.
atau HA-nya yang diterima. Kalau ini HA-nya yang diterima di sini, itu berarti apa? Rata-ratanya sudah jauh, ya, jauh dengan kondisi realnya. Paham, Mas? Ada yang ditanyakan lagi? Ini konsep dua pihak dulu ya, dua pihak itu. Jadi konsep dua pihak itu melibatkan apa namanya ujung kiri dan ujung kanan. Ujung kiri itu alfanya 2,5%, ujung kanan alfanya 2,5%, sehingga digabung itu menjadi 5%. Maka gitu ya, maka kalau saudara cek angka di tabel itu 5% satu pihak dengan 2,5% dua pihak, itu angkanya pasti sama. Silakan cek. 2,5% dua pihak, 5% satu pihak, itu angkanya pasti sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mumpung masih, kita akan melakukan uji. Ke belakang ini kita uji. Karena intinya statistik itu adalah bagaimana kita melakukan uji terhadap hipotesis yang muncul. Kalau kemarin sudah diajari deskriptif, diajari probabilitas, itu hanya sebagai dasar untuk mendukung uji hipotesis ini. Seperti tadi saya katakan, kenapa kemarin diajari menghitung simpangan baku, ya? Karena memang seperti ini contohnya itu membutuhkan simpangan bakunya. Kenapa kemarin kita diajari dengan rata-rata? Ya kita memang pada saat kita menguji hipotesis deskriptif, asosiatif, komparatif nanti kita membutuhkan rata-rata dan simpangan baku. Sekali lagi saya katakan bahwa statistik itu menghitungnya tidak sulit. Ini kan tidak sulit menghitung seperti ini. Gitu. Rumusnya pun boleh, saudara mau buka, mau dicatat. Tidak ada ujian statistik itu close book, semuanya pasti open book. Karena ada tabel, ada rumus yang tidak mungkin dihafal. Tapi menggunakan rumus ini mudah. Ya. Sekali lagi menghitung rumus ini juga mudah. Tetapi yang paling sulit adalah saya akan menggunakan rumus yang mana. Karena setelah ini banyak rumus, itu ada korelasi, ada regresi, ada korelasi tunggal, ada korelasi ganda, ada regresi tunggal, ada regresi ganda, ada uji T, ada uji F. Kemarin mungkin sudah uji Z saudara lakukan gitu. Nah, yang salah ada, yang sulit adalah saya akan menggunakan yang mana ya. Nah, karena begitu salah menggunakan alat tadi sudah saya katakan, maka semuanya salah. Seperti ini contoh gitu ya. Ini contoh. Hipotesisnya seperti ini. Datanya seperti ini. Kok saudara menguji satu pihak kanan, tidak usah dikoreksi untuk ujian gitu ya. Itu sudah salah, walaupun hitungannya benar. Karena memang konsepnya salah. Jadi kalau alatnya salah, ya sudah. Semuanya menjadi salah. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Jadi saya mengajar pengen saudara bisa, apapun cara saya pengen saudara saya tidak hanya sekedar bercerita di dalam kelas, tidak mau tahu apakah mahasiswa bisa atau tidak, saya tidak seperti itu. Saya pengen saudara bisa, intinya itu. Kalau ada yang ditanyakan, saya akan jawab semampu saya. Ya. Kalau memang nanti sampai di rumah saudara kesulitan, silakan di WA grup ditanyakan, pasti saya respon. Pak, boleh izin bertanya lagi, Pak? Silakan, Mas. Boleh saja. Untuk penggambaran grafiknya tadi, kapan itu dia harus naik, terus tingginya seberapa, itu dapat dari mana, Pak? Oke, kalau ini, kalau saudara kemarin ya, diajari Mas Wahyu ada namanya distribusi normal, diajari enggak? Ya, mestinya diajari yang lalu, distribusi normal. Ya, ini ya. Ini yang pertama adalah ciri distribusi normal itu
ujung grafik ini antara sumbu X dengan ujung grafik ini tidak akan bersentuhan selamanya, sepanjang apapun. Gitu ya, sepanjang apapun. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Jangan sampai kemudian membuat grafik ini, ujung grafik sama ujung sumbu X ini bersentuhan. Dari sisi menggambarnya pasti salah itu. Kalau ada buku yang seperti itu, berarti bukunya salah. Itu ada tabel Z itu, kalau saudara googling itu, ya tabel Z itu ada yang ujungnya sini itu gandeng. Itu enggak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa grafik ini adalah grafik normal. Grafik normal itu adalah simetris. Ya, simetris. Antara kanan dan kiri itu simetris. Yang dibatasi oleh sumbu sama dengan 0. Apakah Z sama dengan 0, ataukah T sama dengan 0, itu batasnya ini. Ya, kalau kemarin saudara belajar tabel Z, Z sama dengan 0 di tengah-tengah sini, maka itulah yang membatasi bahwa kanan dan kiri itu adalah simetris. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kapan naik, kapan tidak. Ini sebenarnya saudara bagi 4. Ini 1, ya, 2, 3. Maka pada saat titik yang kedua itu baru kemudian naik. Landai di tengah ini adalah puncaknya. Jadi kalau saya gambarkan, ini misalnya saya gambar ini ya, gambar sumbu X begitu. Kemudian ini sumbu Y, ya. Ujung ini adalah pertemuan grafik dan ini adalah puncaknya. Kemudian ke kanan ini saudara bagi 2. Ini bagi 2, taruh di sini. Kemudian di sini taruh di sini. 4 ini namanya adalah 4 simpangan baku. Nah, dari sini, dari titik yang 4 tadi, terus turun ke bawah, ini terus naik ke atas. Naiknya seberapa? Nah, naiknya seberapa? Itu yang saudara harus belajar lagi. Tetapi khusus garis normal yang penting ini gitu ya, landai seperti ini, naik, landai, simetris antara kiri dan kanan. Maka kalau saudara lihat ya, saudara lihat di buku statistik, kalau ketemu grafik seperti ini kok ujungnya ketemu berarti salah. Dimanapun, buku apapun. Jadi ada 3 ciri ya, 3 ciri. Yang pertama adalah ujung sumbu X dengan ujung grafiknya, baik ujung kanan maupun kiri, tidak akan bersentuhan selamanya. Ciri yang kedua adalah simetris. Ciri yang ketiga adalah menjadi 4 simpangan baku. Kalau saudara mau baca buku, silahkan baca bukunya Sujana, itu ada. Ya, itu mestinya Ibu Pak Wahyu pada saat saudara mempelajari distribusi normal. Sudah kan? Distribusi normal dengan menggunakan tabel Z setelah distribusi Poisson, setelah distribusi sebelum Poisson ada distribusi apa ya, lupa. Kemudian distribusi Poisson, kemudian distribusi normal. Nah, pada saat saudara belajar distribusi normal, nah, kalau saudara pengen tahu detailnya cara menggambarnya, silakan baca di bukunya Sujana, ya, bagian distribusi normal. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, contoh yang kedua sekarang. Ya. Saya beri H0. H0-nya adalah daya tahan lampu merek A paling sedikit 400. Nah, silakan kalau saudara tulis ya ditulis, kalau sudah membuka file saya. Daya tahan lampu merek A paling sedikit 400. Ya. Daya tahan lampu merek A paling sedikit 400. Itu H0-nya. Sekarang yang harus saudara kerjakan dulu adalah HA-nya seperti apa, hipotesis statistiknya seperti apa.
silakan saudara kerjakan. Kalau saudara tidak nyontoh PPT saya, tidak nyontoh temannya dan benar, berarti saudara paham. Saya beri waktu 2 menit. Maaf Bapak, ada yang terlempar lagi Bapak. Suruh masuk aja, Mbak. Iya, sudah Bapak. Sudah, siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Statistik itu tidak cukup untuk dibaca. Ya, tidak selesai dengan membaca statistik itu. Statistik itu harus membaca ya, kemudian berlatih ya. Kalau sudah hanya mendengarkan ya seakan-akan paham. Sekarang yang barusan saya sampaikan adalah H0-nya daya tahan lampu merek A paling sedikit 400. Sekarang saudara tuliskan HA-nya, ya saudara tuliskan hipotesis statistiknya. Bunyinya seperti apa? Kalau sudah ada yang bisa, silahkan raise hand. Kalau tidak, ya saya tunjuk. Saya selalu membawa catatan, makanya terima kasih semua masih ada tag-nya. Ya. Pertemuan yang datang namanya didahului dengan NIM-nya, 3 angka saja. Sehingga saya akan mencatat NIM-nya saja, bukan namanya. Izin menjawab, Bapak. Siapa ya? Nomor? Nomor 1. Gal, silakan Pak. Ya, untuk H0-nya itu daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam. Untuk HA, daya tahan lampu merek A kurang dari 400 jam. Jadi H0 itu mu lebih dari sama dengan 400. Kalau HA mu kurang dari 400. Jadi yang digunakan pada pengujian ini itu uji pihak kiri, Pak. Oke, sudah jelaskan Mas. Lain Mas, kenapa begitu? Biar yang lain juga. Yang pertama adalah H0-nya itu, kemudian HA-nya bunyinya apa? Kenapa bunyinya seperti itu? Untuk minyak sendiri kan daya tahan lampu merek A. Jadi untuk H0 lebih dari sama dengan 400 jam karena di sini tertera paling sedikit 400 jam. Jadi 400 jam itu termasuk di mu-nya atau lebih. Nah, untuk H-nya kurang dari 400 berarti tidak sampai 400. Seperti itu, Pak. Oke, sudah perhatikan ya, bagaimana menyikapi seperti ini. Ya kalau sekarang sederhana ya, sekarang ini masih sederhana. Kalau nanti ketemu tulis panjang, yang pertama adalah ya daya tahan lampu merek A paling sedikit 400. Namanya paling sedikit itu berarti angka 400 itu ikut. 400, 401, 402, 403 dan seterusnya. Lawannya berarti di bawahnya. Berarti 399, 398. Kalau sulit menulis HA-nya, misalnya ininya sulit karena panjang, maka wujudkan dalam hipotesis statistik dulu. Ya.
Jadi kalau yang H0 daya tahan merek A paling sedikit 400 itu kan bunyinya pasti H0 mu lebih besar sama dengan 400. Artinya 400 ikut di H0. Karena memang yang ada sama dengannya itu hanya H0. Ingat-ingat ini ya. Yang ada H0-nya itu yang ada sama dengannya itu hanya H0. Pak, saya boleh enggak menulis H0 mu lebih dari 400, HA mu kurang dari sama dengan 400, enggak boleh. Yang ada sama dengannya itu hanya H0. Diingat-ingat. Jadi kalau ini 400 lebih besar, pasti lawannya kurang dari, berarti 400. Kurang dari 400. Ini angkanya 400, 401, 402, dan seterusnya. Yang ini adalah 399, 398, dan seterusnya. Kalau seperti sudah ketemu ini, maka baru balik ke HA dibunyikan. Mu itu mewakili apa? Oh, mu itu mewakili daya tahan lampu merek A. Berarti daya tahan lampu merek A kurang dari 400. Oke, sudah ya. Berarti ini diuji deskriptif, diuji satu pihak apa? Kiri, Pak. Satu pihak kiri, bentar. Ya, satu pihak kiri. Jadi nanti kalau ketemu mu-nya 1 itu berarti deskriptif, kalau ketemu sama lebih besar sama dengan kurang dari ini berarti satu pihak kiri. Jadi saya katakan, kalau salah diuji dua pihak atau satu pihak kanan ya salah jadinya. Oke. Sekarang saya punya data seperti ini. Rata-ratanya 366, simpanan bakunya 68,25 ya. Kemudian sampelnya 25. Sekali lagi saya mengingatkan data ini sudah jadi ya. Nanti kalau saudara saya beri data mentah gitu, Mas Wahyu mengatakan itu apakah data tunggal atau data bergolong atau berkelompok, maka saudara hitung sendiri rata-ratanya, hitung sendiri simpangan bakunya. Kalau saudara tidak bisa menghitung itu ya sudah, saudara akan cukup menggunakan rumus. Rumus yang digunakan sama, semua deskriptif menggunakan rumus ini. Ya, semua deskriptif menggunakan rumus ini. Silakan dihitung sekarang. Ketemu berapa T hitungnya? Negatif 2,49. Oke, semoga sudah hitung beneran, tidak sekedar membaca PPT saya karena PPT saya sudah ada. Walaupun sudah ada, maksud saya saudara coba. Tapi saya percaya saudara sudah nyoba. Sekarang yang berikutnya adalah bagaimana kita menguji satu pihak kiri. Ya. Bagaimana kita menguji satu pihak kiri? Sebelum satu pihak kiri kita uji, maka dengan data ini, cari T tabelnya ketemu berapa? T tabel tadi ada 3 variabel, D-nya N-1 karena deskriptif, alfanya 5%, ujinya satu pihak. Mau satu pihak kiri atau satu pihak kanan sama saja. Nah, sekarang dicari T tabelnya ketemu berapa? 2,064. 1,711. Kok beda-beda? Ayo. DK 24, alfa 5%, 1,711. Oke. Alfanya 5%. Terus DK-nya adalah N-1. N-nya 25 berarti 24. Kemudian ujinya satu pihak. Maka ketemu berapa? 1,711. 1,711. Ini ya, 1,711. Sekarang bagaimana cara mengujinya? Tadi sudah saya katakan satu pihak kiri, berarti ya ujung kiri saja yang digunakan. Dibatasi oleh T tabel.
yang perlu saudara catat betul, kalau satu pihak kiri, T tabelnya otomatis menjadi min T tabel. Ya. Nanti karena kalau T tabelnya tetap 1,7, saudara taruh di sini nanti plus kan? Nanti satu pihak kanan itu. Maka untuk satu pihak kiri, begitu sudah ketemu T tabel, maka T tabel itu otomatis menjadi min T tabel. T tabelnya ketemu 1,711, berarti menjadi min 1,711. Berarti di sebelah kiri namanya min. Dari T sama dengan 0 kan, sebelah kirinya ketemu di sini. Sekarang sebelum membandingkan, maka kalau satu pihak kiri, sebelah kanan, daerah sebelah kanan T tabel, itu adalah daerah penerimaan H0. Sebelah kirinya T tabel, min T tabel, itu adalah penerimaan HA. Jelas ya? Kalau sudah paham terhadap itu, maka taruh T tabelnya, T hitungnya di mana? Tadi sudah dihitung kan, T hitungnya ketemu min 2,49. Min 2 ini min 1 pasti di sebelah kirinya di sini. Nah, kalau di sebelah kirinya berarti apa? Ini daerah apa tadi? Adalah daerah penerimaan HA. Sembarang. Sayur deh. Udah enggak? Ayam goreng sama iya. Baik enak Mas. Saya ulangi ya. Jadi ini adalah T tabel, min T menjadi min T tabel, sebelah kanannya adalah penerimaan H0, sebelah kirinya adalah penerimaan HA. Kemudian taruhlah T hitungnya berada di mana? T hitungnya ketemu min 2,49, berarti di sini, sebelah kirinya. Ini sebelah kirinya berarti penerimaan HA. Maka kesimpulannya adalah HA diterima. Sehingga kalau HA diterima, maka daya tahan lambung merek A itu memang kurang dari 400. Oke. Ya. Ada yang ditanyakan. Maka begitulah pentingnya karena kita sedang bicara uji T, ya pentingnya membaca T tabel, jangan sampai salah. Maka tadi saya sampaikan, saya akan cek. Karena itu kalau salah, sekali lagi membaca tabel T, pahami dulu, ini tabelnya untuk satu pihak atau dua pihak atau bisa dipakai dua-duanya. Tidak semua tabel langsung bisa diambil angkanya. Tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah bisa semua. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Saya punya hipotesis, pedagang buah dapat menjual buah jeruk paling banyak 100 kg tiap hari. Maka saudara tulis HA-nya seperti apa, kemudian hipotesis statistiknya seperti apa. Kalau menulis hipotesis naratifnya HA sulit, maka tulis dulu hipotesis statistiknya, baru kemudian nanti diterjemahkan ke dalam hipotesis naratif.
Izin menjawab, Pak. Oke, Mas Hafiz. Yang lain dulu. Ayo yang lain. Masa kelas ini hanya ada Hafiz, hanya ada Iqbal. Apa tadi? Yang lain kemana itu? Nah, PC. Mbak, siapa PC? Nadia ya? Mbak. Ngapa sekali isok PC? Ayo. Yang keras Mbak, wong teknik masuk suaranya gremeng. Ayo yang keras. Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk H0, pedagang buah dapat menjual buah jeruk paling banyak 100 kilo tiap hari. Kemudian untuk HA-nya berarti pedagang buah dapat menjual buah jeruk lebih dari 100 kilo tiap hari. Maka untuk yang statistiknya itu H0 sama dengan statistik, bukan statistik. Hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik mu H0 mu ya, H0 mu kurang dari 100. Kemudian untuk HA-nya ulangi H0-nya apa H0-nya salah. Untuk H0 mu kurang dari sama dengan 100. Jangan lupa sama dengannya ya, bahwa H0 itu selalu punya sama dengan yang tadi kelewat sama dengannya. Ayo diulangi Mbak. Oh iya Mbak, iya Pak, maaf. Oh, ngenyak aku diceluk Mbak ya. Ayo. Maaf Bapak. Ya, enggak apa-apa ya. Ayo H0 mu. H0 mu kurang dari sama dengan 100. Ya. HA-nya mu lebih dari 100. Oke. Wis pinter. Ya berarti gak apa-apa lah teteno PC. Nah. Ayo terus diuji. Mbak Nadia itu ujinya berapa? Satu pihak apa atau dua pihak? Satu pihak kanan. Satu pihak kanan, Pak. Ya, karena tadi sudah berarti ini satu pihak kanan. Kenapa satu pihak kanan? Karena H0-nya bunyinya adalah kurang dari sama dengan, HA-nya bunyinya adalah lebih dari, itu deskriptif karena mu-nya hanya 1. Mudah kan? Ciri itu. Gitu. Nah, sekarang saya punya data. Di PPT saya juga sudah ada. Nah, rata-ratanya 8,65, simpangan bakunya 15,83, dan jumlah sampelnya 20. Pertanyaannya adalah, ujilah. Gitu. Kalau statistik itu pertanyaannya adalah begitu, ujilah. Apakah H0 ataukah H1 yang diterima, kemudian berilah kesimpulan. Ujilah apakah H0 atau H1 yang diterima, kemudian berilah kesimpulan. Mas Hafiz sudah, Mas Iqbal sudah, Mbak Nadia sudah.
Sopo ya? Atau sukarela siapa? Sukarela. Di luar 3 nama tadi. Pak boleh bertanya, Pak? Oh silakan, Mas. Kan tadi nyari nilai DK-nya itu N kurang 1. N-nya itu dari mana, Pak? N-nya sampel, jumlah sampel. Kan jumlah sampelnya ada itu. Oh, yang 100 itu ya, Pak? Bukan 20, Gus. Bukan. Oh iya. Sorry Mas, ada Mas Hafid tadi nanya N-nya itu jumlah sampel, Mas. Jumlah sampelnya kan pasti akan dimunculkan itu di dalam sebuah problem. Dalam kasus yang terakhir itu N-nya kan 20 itu. Iya, Pak. Tapi Sama deskripsi pasti -1, N-nya pasti -1. Nah, nanti nanya data seperti ini, contoh ya, misalnya data seperti ini, bentar tak carikan data. Nah, misalkan saudara saya kasih data seperti ini, gitu ya. Nah, berarti N-nya berapa? jumlah semua frekuensinya, Pak. Oh, frekuensi ini N-nya. Kemudian berapa rata-ratanya? Ya saudara hitung sendiri dulu. Berapa simpangan bakunya? Ya saudara hitung sendiri dulu, baru bisa mengerjakan uji T tadi. Gitu. Sehingga tadi saya katakan kalau tidak bisa menghitung rata-rata, ya sudah berhenti nulis rumus saja. Tidak bisa menghitung simpangan baku, ya sudah berhenti pada menulis rumus saja. Maka kalau sudah saya beri data seperti ini, maka berarti N-nya itu adalah jumlah frekuensi. Rata-ratanya dihitung dulu. Caranya kan sudah diberitahu, saudara. Diajari cara menghitung rata-rata. Simpangan bakunya, ya diajari sudah menghitung simpangan baku. Nah, dalam kasus yang tadi, ya yang ini, saudara sudah saya beri data yang sudah jadi, gitu. Ya, sorry. Jadi data yang tadi, ya, yang tadi saya sampaikan, data yang ini, benar.
Ini kemudian data ini kan sudah saya beri, saya hitungkan rata-ratanya, sudah saya hitungkan simpanan bakunya, sehingga saudara tinggal masukkan rumus. Maka kalau nanti diberi data mentah ya harus bisa menghitung itu. Tak tanda tangan ini. Saya Pak Firman. Tanggal 20. Kan enggak Pak Firman, tak ngomong ganti tanggal 20. Oke, lampiran iki maksud. Iki cara rap kan. Bur. Aduh. Ya wis apa? Nggih. Heeh, apa? Cuman senang aku ketemu sama aku bayar. Kalau manusia kan bertambah lampiran enggak usah ya. Yang penting itu di Aku mau tanggal itu. oh iya. Pak Firman mau file. Ya, Bur. Enggak coba nyalain tambah ini lampiran. Apa nih? Berapa lembar nih? Udah satu bendel lah, satu bendel. Satu bendel. Heeh. Nah, saiki sing tak berikan yang jenengan, tak berikan Pak Firman ya. Pak Firman yang bisa ini. Ono ini. Gak ono aku dulu mbok. Mau gak saiki file ning Pak Firman, tanggalnya tak ngomong ganti 20. Nggih. Nah, terus kini aku gak ngecek mau. Nah, iki sapa sing di file saya ini? Aku duwe. Wis sampeyan ganti ae. Iki ganti tanggal. Kene gak ubah ya. Gak ubah apa-apa. Sorry, rubah kene ini. Nilainya tak ngomong nyantumno ning ngene. Cek Pak Firman. Gimana Pak Firman? Saya tak masih ngajar saya itu dulu. Ayo siapa yang bisa bercerita tentang menguji? Tadi Mbak Nadia sudah hipotesisnya sudah ketemu. Oh, enggak ada ya? Enggak ada yang mau ya? Minta ditunjuk memang. Bentar tak nyari yang Mbak Lydia. Oh, Mbak Lydia. Ayo Mbak, setelah itu kita akan menguji dengan satu pihak apa tadi? Kanan. Ya. Sekarang dicari dulu T tabelnya ketemu berapa? T hitungnya ketemu berapa, Pak? Sudah dihitung? T hitungnya ketemu negatif 3,77, Bapak. Berapa? Negatif 3,77. Oke, sekarang dicari T tabelnya. T tabelnya untuk alfanya 5%, dekanya 19, dan satu pihak T tabelnya ketemu 1,729. Oke, yang lain kalau ada yang salah, betulkan. Sekarang diuji, Mbak. Bagaimana saudara menguji apakah H0 diterima atau H1 yang diterima? Yang diterima HO-nya, Bapak. Kenapa? Yang mu kurang dari sama dengan 100. Kenapa? Karena T tabelnya ada di sebelah kanan 1,729, sedangkan T hitungnya ada di sebelah kiri di daerah HO negatif 3,77. Oke, kesimpulannya berarti? Kesimpulannya sehingga H0-nya yang diterima, HA-nya ditolak. Artinya kalau kesimpulan itu dalam bentuk narasi, Mbak, narasinya apa? Berarti hipotesis yang menyatakan pedagang buah menjual buah jeruk paling banyak 100 kilo tiap hari. Ya, artinya bahwa gitu ya, bahwa pedagang buah paling besar dapat menjual buah 100 hari itu bisa diterima. Coba sudah perhatikan, ini kebalikan dari satu pihak kiri. Ya, kebalikan uji satu pihak kiri. Tetap dibatasi karena uji pihak kanan berarti dibatasi T tabel di kanan. T tabel di kanan T-nya 1,79. Ini T tabel ya. Di sebelah kiri T tabel itu adalah penerimaan H0. Di sebelah kanan penerimaan HA.
T-tabelnya ketemu min 3,77 di sebelah sini. Berarti H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Yang artinya bahwa, gitu ya, yang artinya bahwa H0, tadi H0-nya diterima kan, berarti pedagang buah memang benar. Setiap hari dapat menjual paling banyak 100. Itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya selalu dalam bentuk narasi. Jadi karena H0-nya diterima, gitu ya, karena H0-nya diterima. Kenapa H0 diterima? Karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya. Ya, sehingga H0-nya diterima, dapat disimpulkan bahwa pedagang buah paling H0 diterima, H1 diterima. Berarti pedagang buah dapat menjual jeruk paling banyak 100 kg tiap hari. Oke, ada yang ditanyakan? Itu bagaimana kita menguji deskriptif. Ya, deskriptif. Ada 3, ada deskriptif 2 pihak, 1 pihak kanan, 1 pihak kiri. Nah, minggu depan saya akan memberikan materi tentang komparatif. Ya, komparatif. Terus di-scan. Kirim aku tak kirim Jakarta. Ya, dengan lampiran itu mau scan kabeh ya. Scan HP ya, sitok iki apa? Sembarang. Yang penting gandeng dari sak wae. Oh. Oke, jadi minggu depan kita akan bicara tentang komparatif. Saudara baca di pertemuan pertama kalau Pak Wahyu sudah memberikan, komparatif itu ada menguji, membandingkan 2 variabel, kelompok A dan kelompok B, dan menguji lebih dari 2 variabel, A, B, C, D misalnya. Kalau menguji 2 variabel A dan B, maka cukup menggunakan uji T. Kalau membandingkan 3 variabel A, B, C, berarti tidak boleh menggunakan uji T. Harus menggunakan uji F. Maka minggu depan kita akan mencoba membandingkan, hipotesis membandingkan yang kita biasa sebut dengan komparatif, tetapi yang uji 2 variabel atau 2 kelompok menggunakan uji T dulu. Nanti kalau yang dibandingkan dari lebih dari 3 kelompok, maka kita akan menggunakan namanya uji F. Maka saudara siapkan namanya tabel F. Ya. Oke, saya kira itu hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Sekali lagi, kalau saudara tidak bisa, silahkan bertanya. Saya dengan senang hati kalau saudara bertanya. Ya, kalau tidak bertanya, ya berarti karena ada 2 kemungkinan mahasiswa itu tidak bertanya. 1 memang sudah bisa, 2 karena memang tidak bisa sama sekali, gitu ya. Ya sudah, daripada tanya malu ya diam saja. Gitu. Tapi ujung akhirnya nanti akan kelihatan. Pada saat saudara ujian akan kelihatan. Karena saya biasanya ujian itu tidak pernah ada 1 soal pun yang sama antar mahasiswa. Ya, akan kelihatan. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Oh, ada Mbak Nadia. Silakan, Mbak. Mohon maaf Bapak, untuk presensinya bagaimana ya? Oke, presensinya jangan kirimkan, jangan buat aja Excel atau Word, kemudian urutkan nomornya, kemudian hari ini tanggal berapa sudah contreng yang hadir. Nanti kolom berikutnya, pertemuan berikutnya, nanti terakhir saya punya data semua, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Paham maksud saya? Iya Bapak. Paham ya? Jadi hari ini saudara Mbak Nadia ngirim saya 1 kolom dulu untuk hari ini, pertemuan hari ini. Minggu depan berarti ada 2 kolom, pertemuan hari ini dan pertemuan besok. Gitu. Ya.
Sampai jam ini yang hadir kan 34 orang ya, itu yang berarti saya anggap hadir pada pertemuan hari ini. Diunggah di WA group saja biar semua paham. Saya tidak pengen menyembunyikan apapun gitu ya. Kalau yang tidak masuk ya akan kelihatan. Kalau Mbak Nadia mengirim daftar hadir presensi ya saudara cek sendiri, nanti jangan-jangan Mbak Nadia itu sentimen sama Mbak Beauty nanti dianggap tidak hadir misalnya. Saudara cek sendiri. Saya percaya kepada PJ saudara bahwa itu mengirimkan data yang benar. Jangan komplain setelah selesai terakhir. Lupa itu saya pertemuan 15 sama Nadia dianggap tidak hadir padahal saya hadir. Saya tidak mau tahu itu. Ya, setiap pertemuan dicek sendiri. Nanti tugas juga begitu. Kalau nanti tugas UAS-nya online ya, semua di Google Drive saja, di WA Group, sehingga semua bisa membaca, melihat, meneliti. Karena mungkin saja saya salah. Pengalaman tahun yang lalu, saya download menurut saya sudah semua, ternyata ada satu mahasiswa yang bukan terlambat, yang saya downloadnya tidak terdownload. Ya, kemudian dinilai akhir, loh Pak, saya itu ikut Pak UAS. Di download saya tidak ada, setelah saya buka di Google Drive-nya ternyata ada, ya saya yang salah, karena downloadnya kelewatan. Tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Kita perbaiki. Oke gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.